Waktu terasa cepat berlalu. Tidak terasa sudah 20 tahun Cak Nur di sisi Tuhan. Cak Nur yang saya kenal adalah sosok yang konsisten dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Apa yang Cak Nur pikirkan, dia akan mengucapkannya dan kemudian dia akan melaksanakannya juga. Saya teringat bagaimana kiprah Cak Nur sewaktu meminta Pak Harto turun tanggal 18 Mei 1998. Masih jelas dalam ingatan, demonstrasi besar-besaran terjadi di pusat-pusat ibu kota. Situasi semakin kacau dan mengerikan sewaktu terjadi penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Sebetulnya, sudah lama Cak Nur khawatir setiap kali menjelang pemilu, karena Pak Harto selalu bersedia dicalonkan Golkar. Setahun menjelang pemilu tahun 1992, Cak Nur pernah berkata dalam perjalanan di mobil, "Ma, mudah-mudahan Pak Harto nanti tidak bersedia dicalonkan lagi ya." Saya bertanya, "Mengapa?" Jawab Cak Nur, "Sudah terlalu lama. Papa takut saja kalau Pak Harto nanti turun tidak hormat." Ternyata harapan kami tidak terjadi. Pak Harto bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden dari Golkar, termasuk pada pemilu 1997. Cak Nur kecewa dan sedih sekali. Sebagaimana diprediksi Cak Nur, terjadilah gelombang demo di tahun 1998 yang menghendaki Pak Harto turun dari jabatannya sebagai presiden. Cak Nur memantau keadaan dari televisi dan selalu bergumam, "Pak Harto harus turun dengan baik." Berhari-hari kami tidak bisa tidur nyenyak, takut, dan berdoa agar negara segera kembali tenang. Setelah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, eskalasi suasana politik semakin naik dan situasi keamanan semakin tidak menentu. Tuntutan Pak Harto untuk turun kian gencar dan berlangsung setiap hari. Ketika Cak Nur ada di rumah dan kami melihat di TV, Cak Nur geleng-geleng kepala sambil bergumam, "Gak boleh itu, gak boleh. Harus dicegah." Saya bertanya, "Ya, tapi bagaimana Pak? Rakyat sudah marah betul loh." Jawab Cak Nur, "Ya harus dicegah dan harus dicari solusinya. Pak Harto harus turun dengan baik." Keesokan harinya, saya menanyakan ke Cak Nur tentang undangan ke Cilangkap yang disampaikan Pak SBY pada kesempatan malam di restoran Jepang beberapa malam sebelumnya. Cak Nur menjelaskan bahwa dia sudah ke sana. Cak Nur dijemput bersama 4 rekan yang lain, Salim Said, Yudi Krisnandi, E.F. Saifullah, dan Indria Samego, untuk memberikan masukan politik, bagaimana menampung dan mengembangkan aspirasi dan tuntutan reformasi, juga bagaimana mengatasi krisis politik gawat yang mengalami eskalasi gara-gara peristiwa 12 Mei di Universitas Trisakti. Cak Nur bercerita, dalam pertemuan itu, Cak Nur membawa usulan pemikirannya yang dia ketik dalam 1 lembar kertas. Yang intinya adalah bahwa demi rakyat, bangsa, dan negara, semua harus berakhir dengan baik dan terhormat. Husnul Khatimah. Usulan pemikiran 1 lembar ini esoknya, sehari setelah pertemuan di Mabes ABRI, Cak Nur perbaiki dan kembangkan menjadi 2 lembar. Tulisan Cak Nur ini menjadi dasar usulan dan pemikiran pertemuan di Cilangkap. Hasilnya, sebuah gagasan yang dapat diterima semua pihak. Cak Nur bercerita bahwa setelah itu ada perasaan dan pemikiran campur aduk tentang bagaimana dan siapa yang akan menyampaikannya kepada Pak Harto. Pada tanggal 16 Mei 1998, Cak Nur dan teman-teman dekatnya, Fahmi Idris, Sugeng Saryadi, Utomo Dananjaya, Abdul Malik Fajar, Akbar Tanjung, Abdul Latif, Eki Syahrudin, MH Ainun Najib, berkumpul di Hotel Regent Jakarta, berdiskusi tentang bagaimana menyampaikan gagasan terkait reformasi yang dibuat Cak Nur yang akan dibawa ke Cilangkap untuk diserahkan kepada Pak Harto. Keputusan rapat itu ialah mengadakan konferensi pers pada hari Minggu sehingga diharapkan hari Senin banyak koran yang akan memuat beritanya. Untuk tempat, diputuskan dilaksanakan di hotel wisata. Dalam konferensi pers ini, Cak Nur menyampaikan pernyataan yang diberi tajuk Reformasi Total, Menegakkan Keadilan Sosial, Mengikis habis sisa-sisa warisan kolonial. Hari Senin, tanggal 18 Mei 1998, konferensi pers yang telah digelar sehari sebelumnya mengisi berbagai headline di media massa nasional.
Hal itu menarik perhatian Pak Saadillah Mursyid, Menteri Sekretaris Negara yang kemudian memanggil Fahmi Idris, salah seorang teman akrab Cak Nur, menanyakan tentang konferensi pers. Fahmi menyarankan untuk langsung memanggil Cak Nur, orang yang membuat gagasan tersebut, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Pada hari itu juga, pukul 3 sore, Cak Nur bersama dengan Fahmi Idris dan Utomo Dananjaya bertemu Menteri Sekretaris Negara. Setelah mendengarkan penjelasan dari Cak Nur tentang berita konferensi pers yang ada di berbagai media massa, sambil merunduk dan memejamkan mata, Pak Saadillah Mursyid minta didoakan agar diberikan kekuatan untuk menyampaikan hal ini ke Pak Harto. Cak Nur bertanya, Pak Saadillah memangnya tertarik untuk menyampaikan hal ini ke Pak Harto? Pak Saadillah menjawab, iya, saya ingin menyampaikan hal ini kepada Pak Harto dan sore ini saya akan bertemu dengan beliau. Kemudian Cak Nur, Utomo, dan Fahmi bersama-sama di dalam ruang kantor Mensesnek berdoa untuk Pak Saadillah dengan membaca Al-Fatihah. Sore itu saat Cak Nur masih belum ada di rumah, saya mendapat telepon dari Pak Saadillah. Beliau menelpon sampai 3 kali menanyakan apakah Cak Nur ada di rumah dan berpesan agar Cak Nur segera diberitahu beliau menelpon. Akhirnya Cak Nur sampai rumah, dia langsung menerima kembali telepon dari Pak Saadillah yang menyampaikan bahwa Pak Harto ingin bertemu di Cendana bersama dengan Fahmi dan Utomo. Sayangnya keduanya tidak bisa ikut serta. Utomo tidak berhasil dihubungi karena dalam perjalanan pulang dari luar kota, sedangkan Fahmi menyatakan tidak bisa ikut karena akan sulit menembus barikade keamanan sekitar rumah Pak Harto di Jalan Cendana. Pertemuan dengan Pak Harto di kediamannya menurut Cak Nur berlangsung rileks. Pak Harto seperti tidak ada beban. Setelah bicara tentang kesehatan, pembicaraan kemudian berkembang ke soal situasi yang sedang terjadi di luar. Cak Nur bertanya ke Pak Harto, apakah beliau mengerti maksudnya reformasi? Jawab Pak Harto, tidak. Apa itu? Itu maksudnya Bapak turun, jawab Cak Nur dengan berani. Saat Cak Nur menceritakan kembali tentang percakapan ini ke saya, hati saya jadi deg-degan. Dengan mengangkat kedua tangan, Pak Harto tertawa. Oh, saya nggak apa-apa turun. Saya sebetulnya sudah lama berniat mengundurkan diri. Tapi justru partai politik, Golkar, dan fraksi-fraksi lain yang menginginkan saya bersedia dipilih kembali. Pak Harto menyatakan, saya sudah kapok jadi presiden. Cak Nur menyela, menurut orang Jombang itu tuwuk namanya Pak. Pak Harto kemudian serius menanyakan, jika saya turun sekarang, apakah ada jaminan bahwa kekacauan yang terjadi sekarang ini akan berhenti? Cak Nur merasa tidak dalam posisi atau kewenangan untuk menjawab iya atau tidak. Cak Nur menegaskan ke Pak Harto bahwa pilihan Pak Harto, apapun dan siapapun, akan melibatkan persoalan. Akan ada penentangan terhadap konstitusionalitas yang memang mudah mengundang perdebatan dan akseptabilitas pribadi orang pilihan Pak Harto tersebut. Pak Harto bilang beliau akan membuat pernyataan untuk mengadakan pemilu secepat mungkin. Cak Nur mengusulkan untuk mempertegas pernyataan itu menjadi secepat-cepatnya. Pak Harto bermaksud mengumumkan keputusannya untuk mengadakan pemilu itu di Istana Merdeka pada pukul 9:30 pagi di depan media nasional dan internasional dengan para Panglima ABRI berdiri di belakangnya. Tapi sebelum itu, Pak Harto ingin bertemu dengan tokoh masyarakat, khususnya tokoh masyarakat Islam. Dr. Anwar Haryono, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah, Kiai Haji Ilyas Ruhyat, Rais Am PBNU, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PBNU, Profesor Kiai Haji Aliafi, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ahmad Bagja, Sekjen PBNU, Profesor Abdul Malik Fajar, tokoh Muhammadiyah, MH Ainun Najib, budayawan, Kiai Haji Ma'ruf Amin, ulama, dan Cak Nur sendiri. Esok paginya, setelah bertemu Pak Harto di Cendana, tokoh-tokoh masyarakat Islam tersebut berkumpul di rumah Malik Fajar, termasuk Yusril Ikhza Mahendra. Di rumah Malik Fajar, mereka sepakat Cak Nur menjadi juru bicaranya, dibantu oleh Yusril Ikhza Mahendra yang dilibatkan dalam kelompok ini untuk berbicara hal-hal terkait hukum. Tiba di istana pada tanggal 18 Mei 1998, seluruh jajaran kabinet termasuk Menteri Dalam Negeri telah hadir, beserta undangan-undangan lainnya. Pertemuan dibuka dengan pernyataan Cak Nur bahwa mereka datang ke istana pagi itu atas undangan Pak Harto yang ingin bertemu, dan bukan atas kehendak sendiri.
Mereka datang untuk menyampaikan saran-saran pribadi. Cak Nur mengutip pandangan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menegaskan bahwa seorang ulama haram menghadap pejabat, tapi ia wajib datang kalau dipanggil. Pesan kelompok ini dimulai dengan gambaran perkembangan situasi krisis politik terakhir saat itu, dan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan Pak Harto lengser ke Prabon hari itu juga. Cak Nur juga menyampaikan kepada Pak Harto agar ke-9 orang ini tidak akan diberi jabatan karena kedatangan mereka ke istana itu sudah mengundang kecurigaan masyarakat. Kemudian Pak Harto berbicara. Beliau menyampaikan rencananya membentuk sebuah Dewan Reformasi. Cak Nur bercerita ke saya tentang pernyataan Pak Harto itu. Cak Nur bilang di dalam hatinya dia kaget dan bertanya, dari mana ide pembentukan Dewan Reformasi itu? Siapa yang membisiki Pak Harto? Karena pembentukan Dewan Reformasi itu tidak disebut-sebut oleh Pak Harto 2 malam sebelumnya di Cendana. Kok Pak Harto berubah? Demikian pikir Cak Nur. Sehari setelah pertemuan di istana bersama para tokoh masyarakat Islam itu, Cak Nur mendengar bahwa dirinya akan ditunjuk untuk memimpin Dewan Reformasi. Cak Nur mengatakan kepada saya bahwa dia akan menolaknya. Karena dari awal, Cak Nur sudah meminta kepada Pak Harto agar ke-9 orang perwakilan umat Islam yang diundang Pak Harto ke istana tidak akan diberi jabatan. Setelah itu, malamnya Cak Nur mendengar bahwa Pak Harto akan mundur. Kata Cak Nur, itu lebih baik. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.